chemistry. Ketiga itu evaluasi kalau lagi usun. Ya haters, nah aku ya tetap hina kami terus lah. walaupun terus dihina ya kami nggak pernah tumbang. Ya mental itu penting di offline. Kalau nggak ada mental bakal Di combo sih, ada santuinya, ada nabraknya juga. Jadi biar keren aja. Buat Night Gamers, dukung kita terus mau menang ataupun kalah karena ya di grand final ini pasti kita kasih yang terbaik. Jangan jadi karbitan ya. Kalau itu sih, kalau kayak strategi gitu udah ditentuin sama coach, terus nggak ada yang beda sih. Walaupun beda gameplay aja, kalau misalnya kan Rasernya kan ada masalah problem. Nah diganti sama Raser yang sekarang, pasti beda gameplay aja. Semuanya diwaspadain. Kecuali ya Ipos harus tetap diwaspadain. Yes, welcome back di Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Kali ini OBB bersama dua caster yang pastinya ada wajah lain lagi. Ada Lian Fuad dan juga Bang Elhaya. Halo, oh baby. Hai. 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 Jangan gitu dong. Hai. 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 Hai, oke. Karena kali ini kita mau fight terus. Fight terus, oke. Fight terus masuk untuk ke match ketiga pastinya. Kali ini match ketiganya juga refresh lagi. Kita bakalan masuk untuk ke map Purgatory. Satu hal yang baru pastinya untuk di Free Fire setelah kemarin udah coba untuk diterapkan ya. Untuk di fase final group, tapi kali ini ngomongin untuk Purgatory. Ini menurut kalian seperti apa? Karena udah 2 match, udah kita lewatin. Ini ada beberapa tim yang punya konsistensi yang benar-benar tinggi banget. Bahaya, dangerous banget nih. Bang Elhaya. Ya, kalau gue lihat kalau seandainya tadi kita berkaca dari sampai game pertama dan game kedua, itu ada 2 tim yang masih konsisten di atas. Itu ada First Rider dan juga EVOS. Terlepas dari tadi ada RBR juga, tapi gue lihat kalau seandainya skenario masih seperti ini, nggak ada kayak tim yang di bawah juga up di game ketiga, ini dominasinya masih bakal belum terpecahkan gitu. Jadi kuncinya sebenarnya masih ada di game ketiga. Oke, kalau dari Lihan sendiri gimana? Lihat dua tim konsistennya parah banget. Ini kalau menurut gue sendiri, gue melihat dari play-ins ya, itu masih banyak hal banget yang bisa terjadi. Oke, langsung kita masuk untuk ke map ketiga kita bermuda. Pilot and caster, take it away. Iyo, balik lagi nih. Aduh, udah lamahan kita nggak nge-cash. Bener, udah lama gak bareng nge-cash sama Bang Elhaya. Akhirnya gue sekarang nge-cash sama Bang Elhaya lagi. Iyo, iya. Nih kalau kita ngelihat dari jalur pesawat ini cukup adil ya. Maksud gua nggak banyak bakal ada kejutan karena kalau sendiri ngelihat jalur seperti ini pastinya bakal banyak banget tim-tim yang juga masuk ke drop point favorit mereka. Bener, dan gak seperti game pertama lah ya. Iya, Game pertama kan tuh bener-bener kiri banget. Tapi game 2 sama 3 ternyata cukup adil juga. Ya. Dan kita melihat ternyata nama Brasilia bakal penuh banget ya hierarki. Ada di Brasilia lagi, ada IOG juga sama Dranix. Ini juga DG ya. Hampirnya tapi bakal melipir ke arah Skillots, nampaknya di Force-nya diaman sama Siren aja. Bener, kalau gue lihat DG dan Siren tuh bener-bener kayak nggak bisa dipisahkan ya. Jodoh banget. Iya, di final tuh bener-bener nggak bisa dipisahkan. Dan kalau gue lihat harusnya bakal nggak ada kontes ya, harusnya ya. Kecuali nanti ada yang coba untuk moving atau rotasi secepat mungkin gitu. Karena di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka juga cukup luas. Terlepas dari EVOS yang masih bisa looting banyak tempat banget di arah jarum jam 12. Bener, tapi gue ngeliat dari ini ya, gue melihat dari play-ins kemarin tuh zonanya sekarang mental-mental banget bang. Mental-mental. Nah itu dia, jadi gak bisa kepada. Jadi kayak lu tuh perlu info box banget, tapi kan lu gak mungkin pakai info box tuh kayak misalkan Di awal-awal. Ya. Jadi kayak mau nahan juga, sakit juga zonanya. Tadi gue juga cukup kaget juga sama Ses yang lompat. Iya, Karena gue pikir dia bakal coba untuk main di belakang aja. Ya, kalau gue lihat dari Ses sendiri sebenarnya Ses juga salah satu tim yang nggak bisa kita apa ya bisa bilang remehkan. Iya, nggak bisa diremehkan karena kalau kita lihat mereka dapat golden ticket itu bentuk mereka juga mempunyai konsistensi yang cukup tinggi. Tapi kalau gue punya catatan tentang tim Ses sendiri, mereka tuh masih kurang dalam proses kontes itu apalagi di fase-fase early gitu ya kan. Iya gue lihat. Prosentasenya tuh nggak terlalu besar kayak tim-tim yang lain. Jadi ini jadi PR apalagi kayak tadi tuh sebenarnya posisinya
udah enak banget ya kan. Menang personil. Iya, udah bener-bener dapat momentum, tapi sampai akhirnya malah dibalikin. Dibalikin gitu ya sama kan. auranya. Sama Karena memang auranya. Aura juga kan termasuk tim yang kuat banget Kuat buat banget, kontes. itu Makanya dia. jadi sesi kewalahan juga. Padahal mereka Iya. pegang dua vektor, tapi dari auranya itu masang duel nutup jalan Bener juga. susah. Heeh. Susah banget tadi kalau gue lihat juga ya, jadinya malah mereka harus tusun. Nah kalau kita lihat dari IOG sendiri, bagi tempat di Brasilia bareng RRQ ini juga bukan hal yang baru ya. Biasa Bukan ya. hal yang baru. Biasa. Jadi kayak memang tempat-tempatnya sendiri mereka masih coba untuk nggak mau terlalu ngambil resiko yang besar. Karena menurut gua kalau seandainya kita sebagai tim mencoba sesuatu yang mungkin belum biasa kita lakukan, itu resikonya lebih besar. Jadi ya wajar sebenarnya kalau kita ngelihat grand final tim-tim ini turun di drop point favorit mereka. Yang jadi PR adalah ya kayak DG dan Siren gitu ya kan. Mereka punya drop point yang hampir sama gitu ya kan. Sampai akhirnya mereka harus kontes terus-terusan atau bahkan ketemu lah minimal. Ya karena serba salah juga kalau misalkan lu mau pindahin drop point. Nah kita bakal standing round dulu di sini. Lu lihat. Makanya maksud gue Iya. First Rider walaupun tadi peringkat keempat ya, tapi mereka mengumpulkan kill point juga tadi cukup banyak gitu ya kan. Terlepas juga EVOS tadi dapat buyah, mereka juga bisa langsung up ke atas. Nah kalau kita ngelihat yang tadi gue singgung dari awal, ya kalau berkaca dari play-ins, kalau seandainya tim-tim kayak misalnya peringkat 12 atau bahkan peringkat sampai 6 ya, mereka bisa up di game ketiga, ini bakal merubah situasi Itu dia. dari proses best of 6 ini. Tapi kalau seandainya EVOS dan First Rider juga masih mempunyai kill yang banyak atau bahkan Siren juga masih mempunyai kill yang banyak, masih masuk top 3 juga, ini juga bakal sulit juga sih sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomongin after FFVM tuh kan ada FFVS ya kan. Itu dia. Jadi kayak makin tegang juga ya. Dan ini Tegang kayak banget. mereka pasti nggak mau tusun. Nggak ya mau kan? tusun, Tapi nggak mau tusun. ya tinggal lihat mereka ya. Soalnya dari tadi tuh mereka tuh selalu dapat zonanya. Iya. Zonanya tuh selalu ke arah mereka juga. Dan gue Bener. rasa mereka pakai info box dengan cukup pintar. Ya, yang pastinya kan kalau kita ngomongin FFVS terlepas nanti Indonesia dapat slotnya berapa, nanti mungkin bakal dijelasin kali ya sama analis ya kan. Tapi yang jelas semua pasti bakal mau juara karena kemungkinan bakal menjadi wakil dari negara Indonesia Benar. gitu ya kan. Karena semuanya pengen jadi perwakilan juga. Bener, udah nggak ada tuh kayak objektif kayak gue mau dapat peringkat ke-6 ya kan. Nggak Kalau ada. kemarin play-ins masih, Iya. makanya seru banget sampai akhirnya detik-detik terakhir Siren pun juga masih bisa nge-up ya kan, NGID masih bisa nge-up. Dan kalau misalkan kali ini udah pasti maunya ya. Gue mau wakilin Indonesia. Juara gitu ya dulu kan. aja. Juara dulu aja. Dan kalau gue lihat di sini juga ngelihat dari pergerakan First Rider bener-bener dinamis banget. Kalau gue bisa bilang salah satu dari 12 tim yang ada di sini First Rider adalah unit. Unit bener-bener mereka tuh bekerja sebagai sistem gitu. Maksud gue mereka bisa saling backup, mikronya juga bagus banget dalam proses defense ya. Mereka tahu tempat-tempat atau tahu kompon yang mereka pakai buat defense itu adalah tempat yang memang mereka udah kuasain gitu. Nggak cuman sekedar duduk atau cuman sekedar ngepron, tapi mereka tahu sebenarnya. Benar, tapi kita lihat sini ada Deadly juga berhasil menculik satu orang. Calvin langsung dipulangkan saja kali ini. Ya bener banget nih, Calvin langsung hilang ya. Langsung hilang di tangan dari Aura sendiri. Apalagi tadi juga RBR kan dapat peringkat kedua. Oke, mereka coba untuk ngambil rumah kayu. Nah ini langsung ya mereka tuh posisinya udah pasti bakal dipelajarin sih. Karena kalau gue ngeliat turun dari mobil mereka udah tahu siapa yang isi rumahnya gitu ya kan. Dan itu benar-benar mereka lakukan yang tadi gue bilang as a unit. Bener, karena defense-nya emang kuat banget. Karena Kuat mereka banget. juga punya Dark Call ya. Dark Ya. Call tuh tembakannya bener-bener ludes banget. Apalagi udah dapat sniper sekarang. Tapi gue masih ngeliat dari Aura sendiri ada Deadly. Visionnya tuh luas nih di tower nih. Ya. Sedangkan di belakang masih di marble semua. Ya. Dan punya tembok sedikit lah. Bener, ini jadi satu catatan mungkin buat Aura ke teman-temannya ya dari Deadly. Pasti mereka juga bakal kasih info. Dan kita lihat tadi ada Jojo ya kalau nggak salah ya, Jojo. Bener. Yang berhasil, ini bakal PR banget sih buat Onyx. Bentar bakal pulangin tapi Dark Call juga selain berhasil seorang Deadly. Karena ini masih kena Ses. Udah ada Tayo juga yang terjatuh dari Onyx. Lagi-lagi kesulitan untuk masuk ke arah teritorinya. Dimana Ses mendapatkan high ground juga kali ini Bang Elal ya. Ya bener, ini jadi satu ujian ya. Gimana Ses apakah bisa bener-bener kontes di early. Betul, udah ada flashbang juga dimana 2 orang terjatuh. Masih udah ada headshot juga kali ini oleh seorang Jars dengan sebuah Watchmaker. Dan dimana Jars tinggal sendirian. The last survivor yang still alive dari tim Onyx. Sedangkan 3 orang bakal disandra dan harus tumbang oleh tembakan dari Ses.
SES. Yap, bener banget. Satu momentum yang cukup baik menurut gue untuk SES. Apalagi mereka juga di 2 game sebelumnya belum mendapatkan hasil maksimal. Dan ini bakal jadi satu mood booster atau satu booster ya. Iya. Booster buat mereka sendiri. Gimana caranya memupuk kepercayaan diri saat kontes di early. Benar, dan gue juga ngeliat di sini juga Oh masih my ada perang lagi God. ternyata karena SES udah bakal Branix. ketemu dengan tim Branix yang baru aja SES perang sama Onyx di mana Jojo bakal berkejar terus. Oh. Satu orang berhasil pulangkan seorang Not dan Jojo pun bakal berlari sejauh mungkin dari kejaran tim Branix. Jojo. Tapi ternyata Jojo pun udah gak bisa selamatkan, harus knockdown. 2 orang lainnya bakal distraksi untuk cabut aja sejauh mungkin. Ya, ini Battle of Surabaya ya. Iya. 2 tim asal Surabaya bener-bener langsung battle. Tadi sebenarnya dapat momentum ya, cuman kalau gue lihat tadi sebenarnya juga memang ada di belakang gitu Dranix. Cuman gue nggak expect Dranixnya maju gitu ke depan ya kan. Sampai akhirnya tadi menghasilkan 2 kill juga buat tim Dranix. Tapi gue ngeliat sekarang mulai panas sih bang. Tadi Panas. gimana kita ngeliat dari zona keempatnya tinggal masih ada 11 tim. Iya. Sekarang 11 tim tapi udah tinggal 39 orang doang yang masih hidup. Ya bener banget, ini ada lagi kontes. Ada Dimajuin. kontes. Tentu Oke. saja Bara tinggal 24 HP dong bersama Amek dengan double vektornya kali ini. Bakal coba untuk maju aja karena bisa di Chrono di depan, teman Aura tinggal 2 orang doang, ada Glow juga dari depan. Dan kali ini Bara sudah ke lockdown. Wah, Ada NGID juga ya, walaupun kalau kita lihat dari minimap mereka posisinya defense ya. iya tapi Amek jatuh sama NGID kali ini. Baranya bakal kena hajar tapi Guns gak cukup aman karena NGID melihat ke arah tim Aura kali. Sedangkan dari First Rider masih cukup sabar karena di sana juga ada Red Bull Rebellion yang Yap. juga bersiap-siap pasti bisa menjadi mungkin kontestan berikutnya ya. Sakit banget. Ada headshot juga tadi dari Zero pakai apa? Pakai SKS apa pakai Pakai apa? AUG itu Pakai tadi ya. AUG. Oh my god. Pakai AOG kena kepala juga tapi Rama harusnya masih bisa di revive tentunya karena masih di rumah kayu juga, mana di mana Bara ternyata datang juga ke tim Aura. Marble Wars bakal menjadi pertumpahan perang tentunya. Tinggal sendirian aja kalau kita lihat dari minimap. Ini bakal jadi pertempuran juga SES lawan Aura. Masih coba untuk 2 lawan 1. Hati-hati ada Darkhold juga yang coba lihat dari bawah. Oke. Bakal Nampaknya bakal langsung tereliminasi ya Aura. Betul, Auranya tereliminasi karena tiba-tiba sesnya tuh datanya ke Marble gitu Ya, ya. Di bener saat banget. Aura juga sebenarnya terpojok sama lawan-lawan dari First Rider, dari juga NGID gitu. Bener, momentumnya tadi Aura bisa compang-camping Deadly-nya sih yang keculik sama Darko lagi-lagi First Rider ya itu kan. dia. Sampai akhirnya mungkin tadi kita juga kamera balik ke SES ya kan. Gua lihat dari notification itu bener-bener Aura juga pretel satu persatu gitu ya kan. Iya, ini zona udah lama nih gak ke kiri nih. Ini ke kiri nih. Iya. Ini aneh nih. Aneh karena jarang banget ya kan ke Jarang. pulau Kiri, seberang ya kan, ke betul. pulau seberang. Wow. Gue suka bang, karena update-nya gitu. Karena biasanya kan di Brasilia, Fields, Fields, Brasilia ya kan, paling nggak jauh-jauh dari sana ya kan. Ini bener-bener ke kiri. Jadi banyak banget mungkin tim-tim yang udah expect kayak tadi IOG atau bahkan RRQ yang mereka juga udah coba stay di daerah Brasilia, lihat. Bener, dan pada akhirnya sekarang pada ngumpul di arah kiri semua, menyisakan 10 tim aja, di mana NGID juga udah ngamanin compoundnya, buildingnya, di mana SES ternyata masih cukup aman ya. Masih Meskipun aman. tadi sempat dihajar sama Dranix karena habis perang juga, tapi sekarang mungkin poin eliminasi cukup banyak juga karena udah membara tuh di sisi sana. Ya, membara ya, seperti nickname-nya Bara. SES, Bara. Betul banget, Bara. Bara tuh bukannya lagu ya? Bara, apa tuh? Bara. Oh Ya, iya, bisa tuh. Udah jangan. Oke, jadi kita lihat balik lagi di apa ya, di daerah satu tower daerah Marble Walks. Mereka bener-bener udah coba untuk defense ya. Red Bull ini bakal bahaya nggak sih menurut lo? Karena kalau misalkan melihat, gue ngeliat sendiri sebenarnya dari posisi mereka meskipun high ground, tapi kalau misalkan lihat dari EVOS nih, EVOS tuh lebih tinggi posisinya. Iya, makanya. Jadi kayak high ground tuh visionnya masih luas di arah EVOS juga. Bahkan EVOS bisa ngeliat nih, kalau misalkan Airbear nembak ke arah mana, EVOS bisa ngamanin tempat paling aman di mana juga. Bener banget. Dan kalau gue lihat di sini bahkan Mr. 05 udah punya pelontar ya kan. Itu dia. Ini dia nih, kalau seandainya dia ngelihat dan dia punya info di dalam sana bakal banyak orang, dia bakal coba untuk ngincar pakai pelontar, dan itu jadi fun and fact karena tadi tim EVOS diratain pakai pelontarnya Mr. Home. Nah, ini kalau seandainya jadi bakal revenge kayaknya. Itu dia, udah kena tembak juga dan udah melihat mereka dia punya pelontar, ada rasa ingin ngeras karena tower tuh pasti tinggi banget. Itu tinggi banget. Tapi kalau gua ngelihat bakal aneh menurut gua kalau seandainya Mr. 05 sekarang di timing di mana zonanya juga masih zona kedua, dia udah coba maju, itu sayang banget. Bener, kayak cukup dirugikan ya. Apalagi kalau misalkan sampai zona ke arah mereka dapat high ground-nya itu cukup aman. Karena kalau misalkan kita lihat ke arah bawahnya tuh lumayan open field juga. Ya, tapi kalau kita ngelihat dari gesturnya nampaknya mereka coba untuk tinggalin high ground ya. Mereka malah bakal coba untuk cari turun,
cari mungkin kompon yang lebih pasti. Karena kalau ngelihat dari high ground itu di fase-fase mid game bakal bahaya sebenarnya kalau kita stay lama di sana. Benar, namun udah DK Abax juga udah tembak oleh Evo Street kali ini berhasil didapatkan di mana Sam 13 juga terculik. Masih ada Abu juga bakal coba follow up dengan sebuah Paraval yang nembak ke arah tim DK Faiz. Dan ternyata ada critical damage dari 05 dengan sebuah AUG-nya berhasil menjatuhkan Jafra. Tinggal 2 orang lagi, namun mereka nggak bisa ngeras juga. Adakah yang punya Bareta nembusin Blue Wall? Bakal susah, ini bakal susah banget buat DG kalaupun mau nyebrang ya kan. Iya. Apalagi zona juga udah masuk di daerah EVOS. Yang mana kalau seandainya DG masih mau maksa ke depan itu ada sungai. Jadi yang objektif yang paling pasti buat dia adalah benar-benar nyusurin jalan. Tapi itu bukan berita yang baik karena ada apa ya? Ada sungai terus terbuka gitu ya kan. Bahaya banget sih. Sungai, ada Ayoji di jembatan. Ada Ayoji di jembatan dan kalau kita ngelihat zonanya ini udah ke arah Marble Works yang mana udah ada bahkan banyak banget tim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener. 6 tim lihat. Wow. Dan melihat mereka itu kayak tipikal main di dalam zona semua, ini udah ada yang main di luar zona kayak IOG, EVOS, DG, dan juga Siren. Memilih kayak main di luar aja, biar aja yang di dalam perang dulu, kita di luar dulu. Cuman bisa aja dirugikan sama luar. Tapi kita lihat DG juga udah tembak juga oleh tim EVOS, kali tinggal Faiz sendirian. Bahkan seperti ending oleh seorang Abu dengan sebuah Paraval. Menyisakan 8 HP, masih ada Chrono pakai medkit terlebih dahulu. Lihat tadi kalau gua ngeliat udah ada pergerakan juga dari IOG pakai mobil ya, ngelewatin jembatan. Jadi harusnya ini jadi satu sinyal yang penting buat EVOS kalau seandainya mereka mau sustain sampai peringkat akhir ya. Aduh, dan sekali lagi IOG kali banget. ini harus ke revive terlebih dahulu. Udah ada granat juga masuk ke arah rumah kayu. Masih ada keluar kecuali pintar dari Lord menutup jalan masuk dari Rama dan juga kawan-kawan. Sampai JD gak bakal melepas IOG begitu saja. Double Vector disiapkan oleh seorang Marsha. Bakal coba untuk masuk kah? Dan IOG bakal terpojok. Gak bisa untuk kemana-mana lagi. Marsha udah kena damage lagi. Masih ada Chrono juga bakal ada strafing dari luar jalan masuk. Tapi ternyata masih ditahan dulu. Iya bener banget, ini ragu-ragu ya gue ngelihat dari geser Renga ini. Tapi kalau gue lihat juga sebenarnya IOG akhirnya tereliminasi ya. Benar, tapi IOG ini pecah perangnya lama juga nih karena dia cuma nutup jalan aja untuk masuk. Dan tim NJ ini gak bakal ngelepas IOG karena tinggal Beyond sendirian bisa harus tereliminasi di posisi ke-9. Menyisakan 8 tim aja untuk saat ini. Ini sabar itu hasilnya bagus. Dan itu yang terjadi di NGID. Mereka sabar banget, mereka tahu sebenarnya lawannya udah ke pojok, tapi mereka benar-benar mau memastikan satu kom yang baik gitu ya kan, dan akhirnya mereka udah yakin baru mereka masuk ke dalam. Dan untungnya juga di luar mereka nggak kena tembak. Nggak ada perlawanan juga. Nah ini ngelihat dari mapnya juga, ini EVOS malah bahkan udah bisa sampai masuk ke zonanya juga ya. Benar, karena IOG-nya udah tumbang juga, RBR Renta ada di mana sekarang, dan EVOS sendiri malah cukup aman karena kita lihat Siren sama FR bakal perang dulu, Dranix juga ketemu, tapi ternyata zonanya ke arah SES. Ya, bener banget, dan kalau gue lihat di sini EVOS-nya hanya tersisa beberapa orang doang, dan terlepas dari semuanya Siren yang bakal coba untuk kontesin FR yang ada di rumah kayu, Lihan. Benar, dan Dranix memanfaatkan tembak-tembakan yang terjadi antara Siren dan FR untuk masuk ke zona dalam duluan ya. Dan mereka masih kena personil meskipun ditembak sama SES, gue rasa bakal dihajar terus sama Dranix. Ini gue pengen lihat sih kualitas dari Siren juga, apakah mereka bakal langsung komit. Oke, bakal komit nampaknya, Lihan. Bakal dimajuin aja kali ini tim Siren ke arah tim First Rider yang tapi coba udah kabur, mundur sejauh mungkin dan masuk ke dalam zona karena satu pemain juga dari First Rider atau 2 udah masuk ke dalam zona duluan. Wow, cepet banget. Cepet banget sih menurut gue, cepet banget. First Rider benar-benar masuk ke dalam zona. Mereka masih punya kendaraan yang tadi mereka pakai. Mereka coba untuk pakai lagi sampai akhirnya mereka dapet di zona yang gua rasa juga tempatnya nggak jelek-jelek banget. Waduh, ini pada ngumpul semua, lagi ada apa bos? Tapi Borgai dengan satu buah SVD berhasil menemukan seorang Rao kali ini. Oke. Dan kalau gue lihat ada pergerakan juga dari EVOS tadi nyamperin RBR. Gue nggak tahu itu Mr. 05 apa enggak. Yang kita masih catat Mr. 05 masih punya pelontar. Mana? M79 masih dipegang sama Mr. 05. Tapi kali ini Siren bakal coba dipantau juga oleh tim Dranix yang sudah mengamankan satu rumah kecil juga. Bakal coba kena tembak, masih ada treatment gun karena Razor. Tapi kita lihat Zaydan berhasil mendapatkan Sam 13. RBR bakal ketemu sama tim EVOS di mana Sam 13 juga udah terjatuh. Gak bisa tolong lagi. Pelontar disiapkan oleh 05 tapi zonanya nggak memihak kepada mereka. Coba untuk masuk lagi tembakan depan. Dan ternyata masih ada duel cukup baik juga dari 05. Udah dihalang lagi oleh RBR dan ternyata masih bisa untuk masuk. Yap, bener banget, tapi ini bakal bahaya banget buat Mr. 05. Oh my god, ada pelontar yang on point banget nampaknya, Lihan. Bakal dia langsung ayo 05, masih ada Home dan juga Zero di belakang. Di mana 05 lagi-lagi memakan korban. Di mana masih ada gua. Tembak sekali lagi 05 lewat jalan. Ternyata Mr. Home ngebalas dengan M79-nya. Oh my god, gue sangka bakal perang-perangan lawan
M79 lawan M79 ya, tapi tadi bener-bener peluru terakhirnya dipakai buat kenokin satu member RBR tapi nggak berhasil, malah dibales sama Mr. Home. Itu dia, malah dibalikin. Karena memang mungkin mikir tinggal satu orang lagi, tapi ternyata masih ada 2 di rumah kayunya. Dan terlepas dari semuanya, First Rider masih ada. Masih ada, itu Masih dia. ada. Dan tadi EVOS tumbangnya di 7 ya? Di 7, di 8 bahkan. 8 Di 8 bahkan. bahkan. Sayang banget. Tapi ini First Rider yang masih utuh juga karena mereka gak mau perang sama Siren, narik mundur ke arah belakang, melihat mereka poinnya masih konsisten juga, malah ketemu sama Jurani. Tembakan langsung dari bawah juga ada sebuah skarnya ke arah depan. Dimana Claro diaktifkan oleh Souza kali ini. Masih bisa untuk masuk secara perlahan, tapi First Rider dapat zonanya, bakal turun ke arah bawah dulu. Coba untuk komit dan masuk ke arah pertahanan tim Dranix kali ini. Bakal dimajuin, udah double factor juga. Tapi First Rider cukup banyak karena tinggal 2 orang pemain tersisa. Bener banget, dan kalau gue lihat di sini coba untuk mecahin dari duelnya tim Dranix itu sendiri ya. Betul, kali ini masih punya perang lagi juga. Udah ada jump shot, ada pelontar juga dari Borga yang langsung menjatuhkan seorang compact. Tinggal Souza sendirian. Coba untuk bertahan lagi di luar zona, di mana AGI ini pun lagi perang di belakang. Dan Sespor tumbang terkena pelontar dari tim Dranix Aro. Iya bener banget, lagi-lagi First Rider bisa lolos dari kawalan tim-tim yang memang lagi menghalang mereka ya. Karena Dranix sendiri malah naik ke atas Marble Works. Betul banget, karena tengah-tengahnya lagi ada party. Kali ini Legal juga terjatuh. Dranix masih 4 orang juga. Masih ada Marvin dari AGI. Dia coba untuk masuk ke arah tengah-tengah. Karena gak diajak untuk pesta. Masih ada juga Duel yang bakal dikikis dan terus revive seorang O'Connor di dalam sana. Tapi ternyata zonanya udah jauh lagi. Bakal coba untuk ditinggalkan RTN. Tumbang posisi keempat. Tinggal lagi. Masih ada Mervin bakal dia jatuhkan. Ternyata Aro berhasil dibalikin. Masih bisa di-revive juga. Tinggal 1 orang lagi. Dan ternyata Dranix takes the booyah untuk 3 kali ini. Iya, yang mesti dicatat buyahnya dihasilkan cukup banyak ya Kile tadi ya. Iya. Cukup banyak, dan kalau gua perhatiin juga First Rider lagi-lagi masuk ke peringkat kedua. Wow, First Rider masuk ke peringkat kedua lagi loh, lihat. Masih konsisten ya Bang ya, bisa dibilang ya untuk First Rider. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri, mereka itu cukup hoki kalau bisa dibilang untuk masuk ke dalam zona. Karena selalu ada distraksi perang yang terjadi. Benar. Mereka dapat kesempatan untuk masuk. Bener, makanya tadi gue bilang Dranix pun yang notabene tadi bisa langsung wipe out, tapi mereka juga punya objektif untuk masuk ke dalam zona, sampai akhirnya M Sozanya ditinggalin. Iya, tinggalin aja lah, tapi gue Tinggalin aja. penting gue bisa masuk. Akhirnya peringkat kedua diamanin.